Profesor melanjutkan, lihat saja sunnatullah, hanya cahaya matahari saja yang satu-satunya sampai pada matahari. Tak ada yang sampai pada matahari melainkan cahayanya sendiri. Juga gas-gas yang saringan-saringan tak akan ada yang sampai matahari. Walaupun elegansi seperti xenon, krypton, argon, helium, hidrogen dan lain-lain semuanya vakum. Yang sampai pada matahari hanya cahayanya, karena ia terbit darinya dan tak bercerai siang dan malam dengannya. Kalaulah matahari umurnya 1 juta tahun, maka cahayanya pun akan berumur 1 juta tahun pula. Kalaulah matahari hilang, maka cahayanya pun akan hilang. Matahari hanya dapat dilihat melalui cahayanya, tanpa cahaya matahari pun tak dapat dilihat. Namun cahaya matahari bukanlah matahari. Cahaya matahari adalah getaran transversal dan longitudinal dari matahari sendiri atau Huygens, jelas Profesor. Profesor menyimpulkan dan Rasulullah adalah satu-satunya manusia akhir zaman yang mendapat nur ilahi dalam dadanya. Mutlak jika hendak mendapatkan frekuensi Allah, ujung dari nur itu yang berada dalam dada Rasulullah harus dihubungi. Bagaimana cara menghubungkannya sementara Rasulullah sudah wafat sekian lama? Tanya Presiden. Profesor menjawab, memperbanyak sholawat atas Nabi tentu akan mendapatkan frekuensi beliau yang otomatis mendapat frekuensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kukabulkan doa seseorang tanpa salawat atas Rasulku, doanya tergantung di awang-awang. Hadis riwayat Abu Daud An-Nasai. Jika diterjemahkan secara akademis mungkin kurang lebih, tidakkah engkau tanpa lebih dahulu mendapat frekuensi Rasulku? Sontak Presiden berdiri. You are wonderful, teriaknya. Sejurus kemudian dengan merangkul kedua tangan Profesor doakan saya supaya dapat mati dengan tersenyum di belakang hari nanti. Semoga dialog sufi ini mengajarkan kita tentang intisari Islam sebenarnya. Wallahu alam bisawab. Nah, hebat, katanya kemudian, dan Bung Karno terlihat semakin penasaran. Masih ada lagi pertanyaan yang ia ajukan, bagaimana agar dapat hubungan dengan Tuhan, katanya. Profesor Kadirun Yahya pun lanjut menjawabnya. Dengan mendapatkan frekuensinya, tanpa mendapatkan frekuensinya tak mungkin ada kontak dengan Tuhan. Lihat saja, walaupun 1 milimeter jaraknya dari sebuah sender radio, kita letakkan radio dengan frekuensi yang tidak sama, maka radio kita itu tidak akan mengeluarkan suara dari sender tersebut. Begitu juga dengan Tuhan, walaupun Tuhan berada lebih dekat dari kedua urat leher kita, tak mungkin ada kontak jika frekuensinya tidak kita dapati. Bagaimana agar dapat frekuensinya, sementara kita adalah manusia kecil yang serba kekurangan? Tanya Presiden kemudian. Melalui isi dada Rasulullah, jawab Profesor. Dalam hadis qudsi berbunyi yang artinya bahwasanya Al-Quran ini satu ujungnya di tangan Allah dan satu lagi di tangan kamu, maka peganglah kuat-kuat akan dia. Abi Syuraihil Khuzai radhiyallahu an. Profesor menyambung, begitu juga dalam Quran surah Al-Hijr ayat 29. Maka setelah aku sempurnakan dia, aku tiupkan ke dalamnya sebagian rohku. Rebahkanlah dirimu bersujud kepadanya.